Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1113 sudah keluar. Namun untuk mengisi waktu, sambil menunggu munculnya informasi lengkap atau mungkin peak spoiler, mari kita membahas dan berdiskusi bersama beberapa hal menarik dalam spoiler One Piece chapter 1113, yaitu mengenai otak Vegapunk, Sanji yang menyerang Nasujuro, dan dunia yang akan tenggelam ke laut. Baik, kita mulai dengan hal yang pertama, mengenai informasi jika kepala besar Vegapunk atau otaknya ada di dalam sebuah tangki atau tabung. Hal ini mengingatkanku dengan sosok ilmuwan legendaris dunia nyata, yang sepertinya juga sosok yang menginspirasi Oda Sensei terhadap pembuatan karakter dari Dr. Vegapunk. Yap, dia adalah Albert Einstein. Pada 18 April 1955, Albert Einstein dinyatakan meninggal dunia karena aneurisma perut pada usia 76 tahun. Kemudian sesuai keinginannya, jenazah fisikawan legendaris itu dikremasi dan abunya disebar di lokasi yang dirahasiakan. Namun menurut laporan LifeSite, hal itu tidak dipatuhi oleh ahli patologi rumah sakit Princeton, Thomas Toll Harvey. Ia mencuri otak milik Einstein sebelum dikremasi dan bahkan memotongnya menjadi 240 bagian. Harvey menyimpan sebagian besar potongan otak Einstein yang diawetkan sebagai milik pribadinya selama 40 tahun. Hal yang serupa dengan Dr. Vegapunk, yang kemungkinan meninggal karena terluka di area perut karena tusukan kaki Gorosei Saturn dan pedang cahaya milik Admiral Kizaru. Serupakan dengan kematian dari Albert Einstein. Dan kini diungkap jika kepala atau otak Dr. Vegapunk seolah diamankan dan diawetkan di dalam sebuah tabung. Nah, bagaimana menurutmu, Leo? Kemudian yang kedua, tentang Sanji yang muncul dan menyerang Gorosei Nasujuro. Nasujuro yang muncul di hadapan Jewelry Bonney, Franky dan Atlas, terbantu tentunya dengan hadirnya salah satu kru terkuat dari Yonko Mugiwara no Luffy. Yap, Vinsmoke Sanji, yang bisa dikatakan robot Germa Double Six terkuat. Memiliki tendangan api yang berbahaya, kekerasan tubuh melalui exoskeleton Germa Double Six-nya, dan yang terpenting dia memiliki kemampuan regenerasi, seperti yang pernah kita lihat ketika tubuh dan tulang-tulangnya diremukkan oleh Queen Sang Wabah. Sangat sesuai untuk bertarung dengan Gorosei yang juga nampaknya abadi, dengan regenerasi tanpa batas yang sudah kita lihat sebelumnya, baik pada Gorosei Saturn atau Gorosei lainnya. Selain itu, cara kemunculan dan wujud para Gorosei yang bagai setan atau iblis sangat cocok dengan seseorang yang memiliki serangan api, karena api adalah lawan utama untuk iblis dan keabadian. Kemudian Leo, jangan lupakan juga Kuma, yang kemungkinan juga ada di tempat tersebut, karena sebelumnya memang bersama Jewelry Bonney. Jadi selain Sanji dan Kuma, ada Franky dan Bonney, yang tentu juga bisa bertarung bersama melawan Gorosei Nasujuro, yang memang terlihat kuat, cepat, dan menakutkan. Bagaimana menurutmu, Leo? Kemudian hal yang ketiga, tentang informasi dari Dr. Vegapunk kepada seluruh dunia jika dunia akan tenggelam. Hal ini seolah mengingatkanku dengan fakta bahwa bumi ini diceritakan pernah tenggelam di zaman Nabi, atau tepatnya di zaman Nabi Nuh. Dan kala itu ada hal yang menarik, yaitu adanya bahtera atau kapal raksasa untuk menyelamatkan umat manusia dan juga para binatang. Selain itu, mengenai informasi tenggelamnya dunia membuatku ingin merunut dan menyebut hal-hal penting yang berkaitan dan akan terjadi juga di dunia One Piece ketika dunia One Piece akan tenggelam. Mulai dari kapal Noah akan berfungsi. Yap, kapal Noah, sebuah kapal raksasa di Fishman Island, hampir saja dihancurkan, namun berhasil dihentikan para Sea King dan dibawa ke taman hutan laut Fishman Island. Sebuah kapal raksasa atau bahtera raksasa yang juga terhubung dengan Joy Boy serta Poseidon sebelum era Luffy dan Shirahoshi. Dan para Sea King kemungkinan besar akan menjadi motor penggerak atau sesuatu yang akan menariknya dari dasar laut ke arah permukaan dan selanjutnya membawanya bergerak maju, mengitari atau menyusuri permukaan laut. Berlanjut, Noah akan membawa Fishman atau para manusia ikan ke permukaan. Dengan kondisi dunia akan dipenuhi dan ditenggelamkan oleh laut, kapal Noah akan membawa para manusia ikan ke permukaan, mengabulkan keinginan mereka untuk melihat cahaya matahari secara langsung. Dan hal lainnya yang terjadi dengan kemampuan berenang yang hebat manusia ikan menjadi spesial dan mereka bisa menyelamatkan banyak orang.
Hal yang juga akan mematahkan diskriminasi selama ini jika mereka tidak berharga. Padahal sebenarnya mereka memang istimewa. Kemudian berlanjut dengan kapal Noah menolong penduduk yang hampir tenggelam atau menyelamatkan mereka dari bencana mahadahsyat dapat dilakukan. Dan kemudian saat dunia tenggelam, daratan yang tersisa hanya Red Line atau hanya Marizoa, yang mana tentu para dewa palsu, para durjana, tak akan membiarkan orang-orang biasa, para penduduk untuk tinggal di sana. Sehingga kemungkinan besar perang perebutan Red Line bisa dan mungkin saja terjadi. Kemudian selain itu, opsi lain selain Red Line yaitu Pulau Langit. Tiap Pulau Langit memang tersedia, namun tak akan mampu menampung semua orang. Nah, itulah kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian ada hal lain yang memungkinkan, seperti beberapa pulau yang datarannya cukup tinggi, yang kemungkinan tidak tenggelam seluruhnya. Tentu akan menjadi pilihan atau opsi bagi orang-orang yang negaranya, kerajaannya atau kotanya atau desanya, tempat tinggalnya telah tenggelam. Seperti dataran tinggi negeri Wano Kuni atau pulau-pulau yang memiliki pegunungan, yang mana puncak pegunungannya akan menjadi pulau ketika dunia benar-benar tenggelam. Dan sedikit membahas lagi, mengapa dunia dikatakan akan tenggelam. Hal ini kemungkinan bisa terjadi karena naiknya air laut. Air laut yang naik bisa disebabkan karena hancurnya pulau-pulau dalam waktu yang tiba-tiba, seperti contohnya kerajaan Lulusia. Jadi memang kembali lagi, peran kapal raksasa atau bahtera Noah, kemudian Sea King, lalu Joy Boy, yaitu Luffy, Poseidon Shirahoshi, manusia ikan, negeri Wano Kuni, Pulau Langit dan Red Line, serta pemerintah dunia, serta Tenryubito tentunya, benar-benar akan terhubung ke dalam bagian akhir cerita atau saga manga One Piece yang kita cintai ini. Dan teori Imu atau Umi akan kembali viral lagi nampaknya. Imu adalah nama sosok makhluk sangar dan misterius. Jika namanya dibalik dalam permainan abjad, maka Imu akan menjadi Umi. Umi dalam bahasa Jepang artinya lautan. Sekarang Dr. Vegapunk mengemukakan pendapatnya bahwa kebenaran dunia One Piece itu menakutkan. Menakutkan karena daratan One Piece akan semakin dekat dengan laut, dan laut akan meninggi memakan semua daratan dan umat manusia. Kejadian ini sesuai dengan keinginan Imu, sang penguasa lautan dunia. Mereka ingin semua makhluk di bawah Red Line lenyap dan menyisakan mereka yang di atas Red Line. Joy Boy mengetahui fakta ini dan berniat menyelamatkan umat manusia dari kehendak makhluk jahat yaitu Imu. Namun Joy Boy difitnah dan diserang bersama oleh 20 kerajaan yang mengabdi pada Gorosei dan Imu atas nama pemerintah dunia. Pemerintah ingin menguasai Red Line dan menumbangkan ras Lunarian. Istana kerajaan mereka dirampas. Joy Boy berusaha membuat kapal terbesar di zaman itu untuk menyelamatkan semua manusia, termasuk menaikkan Gyojin atau manusia ikan ke atas daratan agar setara dengan manusia. Tapi semua niatnya itu gagal. Noah terlantar dan Joy Boy kalah. Imu adalah sosok yang berada di dalam lautan yang ingin menguasai daratan. Rahasia ini harus tetap terjaga. Tak ada yang boleh atau publik umum mengetahui siapa dan identitasnya yang asli atau identitasnya yang sebenarnya. Nah, jadi bagaimana menurutmu, Leo? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.